Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa UNP dari jurusan pendidikan non formal ingin melakukan bimbingan penyuluhan kepada keluarga-keluarga, terutama kepada ibu-ibu semua mengenai meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang efektif yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak dari ibu-ibu sendiri. Sebelumnya perkenalkan saya Melisa. Di sini ada teman saya Mira, dan saya Nadia. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Saya namanya Bu Mel. Ibu Saya Yani. Saya Bu Tuti. Nama saya Bu Yanti. Saya Iksi. Sebelumnya kedatangan kami ke sini untuk melakukan bimbingan mengenai cara meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang efektif untuk anak-anaknya. Sebelumnya dari ibu sendiri, apakah ada yang tahu mengenai pola asuh dan seperti pola asuh seperti apa yang ibu-ibu berikan kepada anak-anak ibu sendiri di dalam suatu keluarga? Seperti biasa. Oke, sebelumnya pengertian dari pola asuh itu sendiri adalah bagaimana dari ibu-ibu sendiri untuk memperlakukan, mendidik dan membimbing anaknya serta mendisiplinkan dan melindungi anaknya dalam mencapai proses kedewasaan sampai anak-anak tersebut bisa membentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ini. Sebelumnya untuk jenis dan dampak dari pola asuh pada perkembangan anak itu sendiri akan dijelaskan Vira. Baik, setelah ibu-ibu mengetahui apa itu pola asuh, jadi pola asuh ini juga memiliki jenis dan dampak tersendiri setiap jenisnya. Yang pertama itu ada pola asuh permisif, yang mana orang tua di sini mendengarkan kemauan anak, tetapi mereka cenderung selalu mengikuti kemauan dan memanjakan anaknya tersebut. Nah, pengaruh dari pola asuh permisif ini itu tidak ada aturan dan batasan, dan anak juga berpotensi memiliki masalah kesehatan, akademis, dan perilaku. Secara sosial pun mungkin perkembangan cukup baik, tapi kemungkinan besar akan menjadi orang yang egois, impulsif, banyak menuntut, dan tidak bisa mengatur dirinya saat dewasa. Yang kedua itu ada pola asuh otoritatif, yang mana orang tua menerapkan aturan-aturan dan batasan kepada anaknya, tetapi disampaikan dengan rasa kasih sayang. Pengaruhnya terhadap anak yaitu anak akan berkembang menjadi orang dewasa yang percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat mengolah emosi mereka dengan baik. Yang ketiga itu ada pola asuh otoriter, yang mana orang tua di sini sangat menekankan bahwa kendali ada di tangan mereka, sehingga anak itu harus mendengarkan apa kata orang tua dan tidak boleh menyampaikan pendapat. Orang tua di sini menerapkan aturan yang ketat, dan jika dilanggar maka anak tersebut akan mendapati hukuman. Pengaruhnya yaitu anak biasanya cenderung penurut dan dapat mengikuti semua perintah dengan baik, dan jika saat dewasa nanti anak akan menjadi seseorang yang memiliki percaya diri yang rendah. Nah, yang terakhir itu ada jenis pola asuh abai, yang mana orang tua di sini cenderung tidak terlibat terhadap perkembangan anak. Mereka acuh tidak acuh terhadap apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Pengaruhnya, anak akan gampang merasa emosi dan juga memiliki harga diri yang rendah. Mungkin sekian dari saya. Jadi dari penjelasan teman saya tadi mengenai pola asuh yang nantinya ibu-ibu berikan kepada anak ibu di dalam sebuah keluarga, mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu kepada kami selaku orang yang nantinya akan menjadi ibu. Apakah ada? Oke, kepada Ibu Yani.
Jadi menurut adik-adik gimana strategi yang baik pada pengelola? Mungkin bisa saya jelaskan dari sini sudah dijelaskan juga beberapa paparan strategi yang dapat kita lakukan untuk pola asuh yang efektif itu seperti yang pertama kita dapat menciptakan hubungan antara ibu dan anak atau orang tua dengan anak yang positif dan penuh kasih sayang. Yang kedua kita dapat menetapkan aturan dan batasan yang jelas dan konsisten, di mana batasan-batasan yang diberikan orang tua itu jelas dan apa efeknya untuk anak gitu. Jadi yang ketiga, ibu juga dapat memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku positif anak, di mana anak juga akan merasa dihargai atau bangga karena pujian-pujian dari orang tua tersebut. Yang keempat, ibu juga dapat menerapkan disiplin yang tegas dan penuh kasih sayang, di mana ibu juga memberikan kayak larangan yang dapat memberikan rasa kasih sayang kepada anak gitu loh Bu. Ibu juga dapat melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, seperti anak itu misalnya mau melanjutkan ke jenjang SMA gitu kan Bu. Nah jadi itu jangan sesuaikan dengan kemauan ibu, tanya kemauan anak tuh maunya SMA atau SMK atau kemana gitu ya Bu. Nah terus ibu juga menjadi contoh yang baik bagi anak. Jika ibu misalnya melakukan perilaku yang kurang baik, maka anak juga akan mengikuti perilaku ibu. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Marisa. Apakah masih ada keraguan? Jika ada, ibu-ibu dipersilakan bisa bertanya kepada kami. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin sekian untuk bimbingan penyuluhan kita ini mengenai pola asuh yang efektif yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anaknya nanti. Semoga dengan adanya bimbingan ini, ibu dapat memberikan pola asuh yang tepat sesuai dengan karakteristik anak itu sendiri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada bimbingan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.